Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin khususan Adam wa Hawa alaihi assalam wa ila ruhin nabiyillah Nuhin najila Ibrahim khalillah Musa kalimillah Isa ruhillah. Summa ila arwahil muhajirin al muhajirat wal ansarin al ansariyat khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati awliya'illahil muqarrabin min masyariqil ardi ila magharibiha bi barriha bariha khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan Syekh Abil Hasan As-Sazali wa khususan Syekh Abil Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum. Maila jamil musannifin alladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allabatihim khususan mu'allif hadzal kitab wa ila arwahi masyayikhina wa syaihi masyayikhina wa asatizina wa asatizina asatizina khususan ustazuna wa kirajirabani kaya hamazin Kiai Abdullah Syabin Haji Syafiq Radin Kiai Anwar Kiai Mali Mahir bin Mansur Kiai Abu Yadim Yatusun Abdul Kiai Rabi Kiai Nubin Kiai Satami Gentur Kiai Asnawi Kiai Asnawi Caringin Banten Haji Zamzuban Abah Hashim Hashim Abang Kami Kiai Abdul Syahid Susunan Kali Jaga Demasan Semakin Banten Susunan As'aluka Allahumma bi karomatihim wa bi ma'unatihim silma qansidana wa yasir umurana ila rajamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatin nasyarikil ardi ila maghribiha bi bariha bari susan aba'ana wa ummahatana wa azwajina wa zawjatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina min jihati azwajina wa zawjatina khususan almarhum wal marhumah bihadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله وشكرا على نعمة الله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bayul hadirun, ikhwanu fiddin rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qul Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan limpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah rutin kita. Juga kita lanjutkan dengan kegiatan taklim yang mudah-mudahan kita terus meminta dan memohon agar ini menjadi pembendaharaan diri kita semua, sehingga menjadi pribadi yang baik, menjadi lebih baik, yang belum mudah-mudahan menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita sampaikan dan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Yang saya hormati para guru, para asatid, para pengurus masjid Jamiat Taqwa dan seluruh jajarannya, serta ketua yayasan beserta jajarannya, para jamaah, bapak-bapak, para remaja yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perhatikan sama kita. Yang namanya jalan, Pak, ada nggak yang lurus terus, Pak? Nggak ada. Mau yang jauh kek, mau yang deket kek, yang namanya jalanan mah nggak ada yang lurus. Oke, yang paling dekat dari masjid ini siapa? Tadi waktu jalan ada tanjakannya, ada turunannya, ada belokannya, ada. Rumah aja yang sempit berbelak-belok, kagak resep. Rumah belum kayak lapangan mah. Namanya jalanan mah pasti ada belokannya, pasti ada naiknya, pasti ada turunnya, ada tanggulnya, ada lobangnya. Emang begitu jalanan mah. Jalan tol kali, yang jalan bebas hambatan, kagak ada belokannya. Ada. Nanjak ada jalan tol, Pak. Ada. Kayak doang rata, padahal mah nanjak, ada yang nanjak. Itu mah biasa, emang jalanan mah kayak begitu. Tinggal bagaimana, jangan sampai ketika ada belokan kita tidak bisa mengontrol. Yang penting ketika ada lubang, kita pandai mengelola kecepatan kita agar ketika ada lubang, jalan kita tetap stabil. Mau nanjak gak apa-apa. Yang penting kita pandai mengoper gigi ketika kita naik nanjak. Turun juga demikian. Bahkan kalau ada jalanan yang lurus terus, itu gak biasa jalan begitu tuh. Hidup juga sama, Pak. Hidup ada belokannya,
Ada ujiannya, ada cobaannya, ada enaknya, ama enggak enaknya. Bener gak? Iya. Keluarga belum bener-bener, usaha belum ada peningkatan, istri nggak ada perubahan, anak susah banget dibilanginnya. Biasa itu mah, nggak usah panik, udah biasa kayak gitu mah. Jadi nggak usah, aduh, nggak usah, itu nggak usah, udah biasa itu mah. Orang ada masalah wajar, biasa. Bahkan kalau orang hidupnya nggak bermasalah itu nggak wajar itu. Pak, kalau orang nggak ada masalahnya, normal nggak itu? Enggak. Ada orang yang nggak ada masalah? Ada no, di pertigaan pasar ada tuh. Kalau pagi-pagi udah nabun aja ibu-ibu itu. Ih, dia mah kagak ada masalah, dia mah cuek baik. Mau orang macet kayak apa, ada yang mau terlambat kerjanya sampai ngebut, ada yang berantem, dia mah tidak ada masalah. Nah, orang kalau hidup nggak ada masalah kayak gitu tuh. Justru orang yang nggak ada masalah itulah yang bermasalah. Jadi kalau orang hidup ada masalahnya, itu orang hidupnya berarti normal. Tinggal bagaimana ketika ada masalah itu kita mampu menyelesaikannya, itu aja. Kayak bapak nih, kita nemu jalan lempeng terus ada belokan, kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pak? Turunin giginya, pelanin, rem dikit, belok, beres. Ada tanggul, gede banget mana tanggulnya, lagi ngebut, kudunya ngapain? Waduh, ada tanggul no, dari jauh udah kelihatan tuh. Ngerem buru-buru, turunin giginya, rendahin. Bini marah, nah jangan ngegas, tahu ada belokan, udah kelihatan belokan, gas kagak diturunin, akhirnya apa yang terjadi? Pas belokan ngegas terus, tahu bini marah, ngikut apa? Marah. Nah, ibarat belokan, gigi nggak diturun. Pembalap aja, apa pembalap kalau ada belokan turun nggak giginya, kecepatannya? Turun dulu. Belok dulu biar bener. Ntar udah lempeng ngegas lagi, itu kan ya? Iya, sama. Bini ngambek, jangan ngikut ngambek atuh. Bini ngegas, kita mah turunin gasnya. Ntar dikata agak berani kita sama bini, takut sama bini. Nggak apa-apa, kadang kita harus mundur buat membuat loncatan yang lebih apa? Jauh, mundur dulu. Bini marah, ngapa sih emangnya ngambek mulu romannya? Gitu kenapa? Kudunya teh kan gitu ya? Iya, jangan samanya. Bini ngegas, kita ngegas. Lah yang repot yang di belakang. Nah kalau supir kagak beres kan penumpang yang repot, Pak. Supir belok sini, belok sono, kencang banget belokan juga. Yang di belakang sudah pada muntah di belakang, udah puyeng penumpangnya. Kesian anak-anak kita dan keturunan kita kalau kita nyupirnya nggak benar. Anak ngambek, pelanin sama kita. Jangan samanya, jangan diladenin. Turunin gasnya, ada lobang. Kalau kita bisa mengemudikan kendaraan dengan baik, penumpang juga padahal mah belok tapi nggak kayak belok, saking lembutnya tuh. Walaupun masalah gede, banyak, besar, kalau kita hadapi dengan penuh ketenangan, maka masalah pun kayaknya lewat aja. Jangankan yang kecil, yang besar pun kayaknya enak.
apalagi yang kecil. Kan ada orang supir penumpang tuh diajak belok rasanya nggak ada belokan, ini saking lembutnya tuh bawa mobil tuh. Penumpang juga enak rasanya. Tahu-tahu udah apa? Udah nyampe aja. Lah emang udah nyampe ini? Udah. Perasaan nggak belok-belok dari tadi. Udah. Cuman saking lembutnya supirnya bawa, akhirnya nggak terasa. Masalah juga, bini ada masalah, anak ada masalah. Kalau kita hadapi dengan penuh bijaksana, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, insya Allah bisa terselesaikan dengan baik. Tapi kalau setiap ada lubang kita ngegas, setiap ada tanggul kita ngegas, apa yang terjadi? Tahu ada gajlugan gede banget, gas ditambahin, wilah kontal kita pak, ngapung kita kemana-mana. Tahu lubang digas terus, wah penumpangnya mecal kemana-mana. Ya hidup begitu sama. Hidup penuh dengan ujian dan cobaan, gak jadi masalah, itu mah biasa kehidupan kayak gitu mah. Tinggal bagaimana ketika ada masalah, hadapi dengan penuh ketenangan. Nah bagaimana formulanya agar hidup kita itu bisa begitu tuh? Pas belok kita bisa nurunin gigi, pas ada lubang kita bisa nurunin kendaraan kita kecepatannya, ada gajlugan kita bisa ngerem. Allah memberikan tuntunan di dalam surat yang ke-20 ayat yang ke-130. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha, kata Allah, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Kata Allah nih, di akhir ayatnya Allah bilang begini, di akhir ayatnya kata Allah, kalau kamu mampu melakukan apa yang kamu lakukan di atas, la'allaka tardha, maka kamu akan mendapatkan ketenangan. Siapa orang yang berkendara ketika ada tanggul dia bisa ngerem? Orang yang berkendara dengan tenang. Siapa yang belok dia bisa menurunkan kecepatan kalau dia bawa kendaraannya tenang. Begitu kan ya? Orang kalau bawa apa aja nggak tenang pak, repot. Buru-buru gitu, buru-busuh gitu. Gak bener, gak kekontrol akhirnya. Nah maka formula agar kita menghadapi hal-hal demikian supaya kita lulus, maka hadapi semua ujian dan cobaan yang menghadapi kita dengan tenang. Nah kata Allah, kalau ingin tenang syaratnya satu, fasbir ala ma yaquluna. Kata Allah apa? Bersabarlah kamu Muhammad. Ini Allah lagi nyuruh Nabi Muhammad agar apa? Agar tenang. Kan kita tahu sendiri, kita udah ngelewatin peringatan Maulid berkali-kali. Diceritakan bagaimana kehidupan dan perjuangan Rasulullah yang begitu luar biasa, sehingga beliau sukses melewati semua ujian dan cobaan yang sangat amat berat. Karena beliau menghadapi masalah dengan apa? Tardo, dengan tenang. Nah syaratnya kata Allah nih, disupport sama Allah, fasbir, bersabarlah Muhammad, ala ma yaquluna, atas apa yang mereka omongin. Sabar aja apa yang mereka omongin, jangan didengerin. Pak, timbulnya masalah kan dari kita ngedenger omongan orang yang kagak bener ya Pak.
Jangan jauh-jauh dah, bini kita kadang-kadang kita suka tersinggung nggak sama bini kita, Pak? Iya. Nah emang siapa lagi paling deket sama bini kita? Kadang-kadang ngomong kagak disaring dulu. Dasar laki. Bang dagang begitu aja rugi. Kita mau dari pagi padahal ya kepanasan, kehujanan, masya Allah, sampai rumah enak banget ngomongnya. Laki timbang begitu aja, pakai rugi mulu dagang. Apa-apa rugi, apa-apa rugi. Tuh kayak bisnis kagak ada yang bener. Misalkan gitu. Kadang-kadang sakit hati kita, gitu kan ya. Namanya manusia mah sama aja kan. Nah, kata Allah, kalau pengen tenang tuh pasbir ala ma yakul, bersabarlah apa yang mereka omongin. Bini kita ngomong apa sabarin aja. Anak kita komentar apa aja sabarin. Apalagi teman tetangga. Kan sekarang peluang sakit hati itu gampang bener, Pak. Kita cukup ngelihat handphone. Itu masya Allah. Kadang-kadang komennya, kita ngomong apa komennya, kadang-kadang gitu ya. Tuh, gampang bener. Namanya kesinggung teh. Makanya kalau pengen terus hati menjadi tenang, pasbir ala mayakuluna, bersabarlah Muhammad. Kan Nabi itu dihina, dicaci maki, dijahilin, diludahin. Bahkan Nabi diboikot, masya Allah. Bukan nama orang lain, nama saudaranya sendiri. Nama saudaranya, mungkin orang lain mending nggak, saudaranya. Saudara sampai kayak begitu, kalau gitu sih itu. Nabi diomongin ini, diomongin itu, dicaci maki dan lain sebagainya. Tapi kata Allah, pasbir ala ma yakun. Muhammad, sabar apa yang mereka mau, biarin, antepin. Lalu apa yang terus dilakukan? Wasabbih, bertasbihlah kamu kepada Allah. Sabar, biarin tetangga mau ngomong apa ge. Hak dia itu mah. Biarin teman kita mau ngomong apa ge. Kita berangkat malam, pulang gelap, berangkat gelap. Wah pasti kata tetangga, wah ini pasti nih kata. Udah nggak usah didengerin, nggak usah. Antepin baik. Tuh datang tuh. Siapa tuh? Pasti nagih utang itu. Biarin mau ngomong apa. Ya punya motor paling boleh apa itu? Ngutang. Dia kebeli motor kayak gitu. Biarin, antepin aja, antepin. Orang cepet banget kayanya itu. Gak percaya saya mah paling boleh apa itu? Biarin, antepin. Mau ngomong apa kek? Gak usah mulut-mulut dia. Mulutnya digerakin sama siapa? Sama Allah. Biarin, antepin. Lagian gini Pak, dalam hadis qudsi kan dikatakan kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang, Allah akan uji dia. Lalu dia bersabar, dengan demikian derajatnya diapain? Diangkat sama Allah. Pasbir, bersabarlah. Lalu bertasbihlah. Kapan bertasbihnya? Allah sampaikan, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Pertama, bertasbih itu sebelum terbit matahari. Berarti kapan, Pak? Subuh tuh. Tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sabar apa yang mereka omongin, biarin. Mereka ngomong begitu, subhanallah. Terus tuh sebelum subuh tuh baca tasbih. Minimal tuh cepet baca. Lalu kapan lagi? Wa qabla ghurubiha, sebelum terbenam matahari. Berarti kapan, Pak? Asar tuh sebelum terbenam.
Makanya disuruh bukrotan wa asila, pagi-pagi dan sore-sore. Pagi-pagi di situ sebelum subuh, sorenya waktu asar sebelum maghrib. Banyakin tuh baca tasbih di waktu-waktu itu, bukrotan wa asila. Dan untuk mencari ketenangan gitu tuh, selain bersabar apa yang mereka omongin, bertasbihlah sebelum subuh, asar, terus wamin ana illaili, yaitu di pertengahan apa? Malam. Nah, berarti kapan? Tahajud. Tahajud, Pak. Bangun tuh. Kan kalau tahajud mah tasbihnya juga lebih meresap. Lebih enak, lebih mantap bacanya. Dan yang terakhir, wa atropan nahar apa? Di penghujung siang. Berarti kapan? Johor tuh. Baca tasbih. Ya, sebelum kita aktivitas lagi, sholat johor, istirahat, aktivitas, sebelum aktivitas baca zikir, baca tasbih yang tadi dibaca, resapin tuh. Ya, maka kata Allah, la'alla kata rodo, kamu akan merasa apa? Akan merasa tenang, bakal tenang tuh. Dan satu-satunya modal menghadapi kehidupan tenang, udah biar tenang aja. Tenang itu kan diridoin. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kan itu. Kalau orang tenang mah Pak gampang. Kenapa orang suka berantem di jalan? Ya itu emosi, gitu ya. Nggak mau tenang. Dan biarin aja, antepin. Biar tenang. Nah, caranya agar tenang tadi apa? Jangan dengerin omongan orang. Di jalanan orang ngomong apa, biarin, antepin. Nggak bakal jelek nama kita karena dihina orang, nggak bakal, Pak. Lagian kalau Allah udah ngangkat orang jadi mulia, mau diapain juga, mau dihina, mau caci maki orang kayak Nabi, karena emang Allah muliakan, mau dihina, caci maki, mau gimana pun tetap aja mulia Nabi mah. Nggak bakal hina dengan dicaci maki, biarin aja. Justru nanti yang mencaci maki dialah yang apa? Yang akan mendapatkan kehinaan. Terus satu lagi di ayat selanjutnya, untuk mendapatkan ketenangan itu, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum, dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan. Nih, yang kedua, kalau pengen tenang hidup kita, jangan suka memandang punya orang lain. Tuh, jangan suka ngelihat kenikmatan orang lain. Wah, orang udah punya mobil, biarin, jangan. Apa-apa. Jangan suka mandang begitu, mandangin kepunyaan orang gitu, jangan. Barang-barang orang, rumah orang, mobil, gak usah. Supaya kita nggak terpincut gitu. Sekarang hal-hal melihat-lihat gitu kan gampang banget, Pak. Tinggal megang HP, lihat Facebook juga orang pada, wih loh mobilnya baru. Nah, ini kadang-kadang nih kita nih. Akhirnya hati kita menjadi apa? Gelisah. Orang udah beli mobil, saya belum. Tuh orang jalan-jalan mulu tuh. Lah saya kagak pernah jalan-jalan ini. Nah, cukup dengan melihat itu, kadang-kadang hati kita apa? Gara-gara melihat, karena jadi hati kita tidak tenang akhirnya. Gara-gara memikirkan barang-barang punya orang lain. Kata Allah, wala tamuddanna ainaika, jangan kau panjangkan matamu itu kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Udah punya haknya masing-masing. Udah rezekinya masing-masing. Udah ada, gak usah iri gitu, bahasa kasar itu. Sehingga Allah ngingetin nih di surat 9 ayat 55, Allah sampein.
Di surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat ke-55, ini ngingetin Allah sama kita nih. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah harta dan anak-anak mereka membuat kamu kagum. Jangan, gak usah heran. Dia anaknya dokter, yang satu pengusaha, yang satu pedagang sukses. Lah anak saya geblek semua. Kan gitu ya. Misalnya ini mohon maaf. Jangan ke harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Jangan. Kenapa? Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Artinya apa? Anak teh ama harta ujian, kalau kagak kuat ngejaganya bahaya dan bisa menjerumuskan orang tuanya kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, emang gampang ngejagain anak? Anaknya dokter. Lah kalau dokternya dia nggak benar, gimana? Rumahnya banyak. Lah kalau rumahnya hasil apa yang tidak baik? Itu kan menjerumuskan pemiliknya, baik yang punya harta maupun anak, kepada kekafiran, kepada kesesatan. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuat kamu takjub. Nggak usah, kan kita nggak tahu dalamnya kayak apa. Nggak usah. Sehingga Allah ingatkan kembali di surat 23 ayat 55 juga Allah sampaikan. Kata Allah, ayasabu anna numidduhum bihi mimmali wa banin. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Apakah kita mengira, kalian mengira orang lain diberi anak, diberi harta, lalu kalian anggap mereka itu mendapatkan kebaikan dengan harta dan anak itu? Anak yang sukses, harta yang banyak, lalu aku berikan kebaikan. Kata Allah, bal la yash'uruna innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh orang-orang yang karena takut adab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Nih, Pak. Jadi jangan kita mengira bahwa ketika orang lain diberikan anak, harta dan lain sebagainya, Allah kehendaki mereka baik. Tidak. Justru kalau kita tidak paham dan tidak mengerti atas hal itu, anak harta itu akan menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita pandangkan mata kita kepada barang-barang orang lain atau kepada istri orang lain. Tangga kita bininya cakep banget ya, apa bini kita jelek amat, misalkan gitu ya. Ini yang sering menjadi pandangan nih buat kita nih. Keren amat, bini kita mah nggak keren. Ini makanya Allah singgung nih, mata nabihi azwajan, dan kepada beberapa golongan minhum dari kalian. Termasuk mata anak di sini tidak hanya harta, tapi juga istri, anak dan semuanya. Jangan. Bahkan dikhawatirkan kalau kita sering melakukan hal demikian, terjerumus kepada satu penyakit yang sangat luar biasa. Apa? Penyakit gak seneng ngelihat orang lain seneng. Penyakit apa tuh, Pak? Penyakit hasud. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, manusia itu memiliki 3 sifat hati yang sangat-sangat berbahaya dari waktu ke waktu. Apa? Yang pertama iri atau dengki, yang kedua suka pamer, dan yang ketiga hasud. Ini hasud ini penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan di dalam tafsir Imam Al-Sa'rawi berpendapat hasud itu perbuatan putus asa yang lebih jahat dari kekuatan goib yang mendatangkan keburukan. Hasud ini aduh berbahaya banget.
kekuatan yang tidak nampak tapi berpengaruh besar dan mampu mendatangkan bencana, hasud mah. Makanya kita disuruh berlindung oleh Allah dari hasud. Di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin, kan kita suruh berlindung, qul a'udzu birabbil falaq, hati-hati dengan teluh, dengan santet, dan terakhir itu wa min syarri hasidin, dari kejelekan hasidin, orang yang hasud. Idza hasad, di mana-mana dia apa? Hasud. Hati-hati orang hasud itu. Penyakit hasud itu penyakit sangat berbahaya. Tidak senang atas kebahagiaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, itu namanya hasud. Bahkan dia ingin kesenangan orang lain itu hilang, itu hasud. Dengki, adik abang tuh. Hasud ini jangan. Nah itu, makanya jangan terlalu memandangkan mata kita ketika kita melihat Facebook, ya, tweet-tweetan orang lain, foto-foto orang lain di mana-mana. Itu sudah mulai nanti bibit-bibit hasud keluar tuh. Gak seneng lihat orang lain punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Kadang-kadang kan timbul itu mulai tuh bibit-bibit hasud tuh lahir dalam diri kita. Hati-hati. Sehingga kegelisahan yang sangat amat luar biasa akan dimiliki oleh orang-orang yang hasud. Makanya guru kita sering bercanda gitu kan. Kalau orang beli mermari es, kita yang kedinginan gitu kan. Orang yang beli mobil, kita yang beli obat. Itu bahaya banget. Kan sering itu terjadi di masyarakat kita. Gara-gara cekcok, selisih, gara-gara itu. Suami istri berantem gara-gara ngelihat tetangga kehidupannya maju, dia belum maju. Orang kebeli ini, dia belum kebeli, akhirnya berantem. Dan tidak sedikit perselisihan, percekcokan disebabkan karena apa? Karena hasud. Benci banget saya ngeliat dia tuh. Kenapa? Karena dia punya segalanya, kita kagak gitu kan ya. Nah ini berbahaya banget. Tapi Imam Al-Ghazali menyampaikan di dalam kitab Ihya, penyakit hati itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ilmu dan amal soleh. Jadi kalau kita punya bintik-bintik hasud tuh, banyakin apa? Ngaji, banyakin beramal soleh. Nanti lama-lama sifat hasud itu akan terkikis pelan-pelan. Nah begitu Pak ya. Jadi wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya, dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan-kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, yang mana zahratal hayatid dunya sebagai bunga kehidupan di dunia. Karena itu semua hanya bunga kehidupan dunia doang Pak. Namanya bunga, awet nggak bunga? Awet nggak bunga? Cuman kadang-kadang kita apa? Kita lihat, kita lagi jalan, ngelihat bunga banyak itu, seneng nggak? Ih seneng banget, indah banget itu. Dan tidak sedikit orang yang ingin memetiknya. Duh cakep banget nih kembang kalau di rumah saya kayaknya. Lihat indah, cakep gitu ya, kalau ke taman bunga itu ya, atau kita jalan-jalan tuh ngeliat bunga cakep banget rasanya. Tapi coba-cobain nama Bapak, ambil. Patahkan bunga itu dari tangkainya, ambil. Apa yang terjadi? Awalnya doang cakep, terus taruh aja di rumah, apa? Layu. Udah layu diapain? Dibuang. Sabar aja dulu napa? Sabar dulu, biarin. Orang punya ini punya itu nggak apa-apa, itu emang rezeki dia. Itu kembang dunia doang. Namanya kembang mah bentar juga layu. Udah layu, mati, udah selesai. Nah emang orang yang punya harta bakal nikmatin terus itu harta? Enggak. Bahkan tidak sedikit gara-gara harta keluarga jadi berantakan, anak jadi berantem. Kan gak sedikit itu kayak begitu. Punya anak sukses semua, belum tentu orang tuanya senang lihat anak sukses semua, belum tentu.
Karena biasanya orang kalau jabatannya tinggi, karirnya bagus tuh bergesekan tuh. Kalau tidak pandai-pandai menjaga hati akan terjadi gesekan-gesekan. Makanya Allah mengumpamakan itu mazahratul hayatid dunya. Bahkan di sananya Allah bilang linaftinahum fih, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Tuh ujian doang itu mah. Ujian doang. Jadi jangan. Sehingga Nabi mengingatkan dalam sebuah hadis, inna akhwafu ma akhafu alaikum ma yaftahillahu min zahratid dunya. Yang aku khawatirkan setelah meninggalnya aku adalah dibukakannya bunga dunia, zahratid dunya, dan pernak-perniknya. Setelah meninggal aku, yang aku khawatirkan takut dunia itu membuat kepincut orang-orang yang melihatnya. Kenapa orang melakukan hal-hal yang diharam? Karena ingin mendapatkan apa yang dipengenin. Karena pengen kaya, pengen punya ini, pengen punya itu. So, kenapa orang nyolong, Pak? Mohon maaf. Nyolong motor pengen punya apa? Motor. Berarti punya motor, cuman kurang bagus. Nyolong akhirnya. Kenapa orang korupsi, Pak? Pak, kenapa orang korupsi? Pengen dapat yang lebih. Dan dunia mau begitu, nggak akan pernah cukup. Kepengen mah nggak bakal ada akhirnya. Satu-satunya perlombaan yang nggak ada akhirnya kepengen, angan-angan. Sampai Nabi bilang nggak bakal pernah kenyang sampai mulutnya disumpel pakai tanah. Kalau udah disumpel pakai tanah baru kenyang. Berhenti keinginannya. Kalau ngikutin kepengen mah nggak bakal berhenti, Pak, sampai kapanpun nggak bakal. Udah punya motor pengen apa? Mobil. Udah punya mobil pengen apa? Kapal. Udah punya kapal pengen pesawat. Lah iya kan, banyak orang yang punya pesawat pribadi. Lah banyak. Udah punya pesawat puas nggak tuh? Kagak bakal. Belum punya mobil mah ngomongnya begitu. Saya mah ya Allah cukup punya mobil, jelek-jelek nggak apa-apa, yang punya mobil aja. Buat mondar mandir ribet, saya keluarga saya kalau kemana-mana nggak ada mobil, kasih mobil. Ntar ya apa lagi? Pengen lagi, dan terus itulah kehidupan dunia. Nggak bakal ada akhirnya dan nggak bakal ada putusnya. Maka nggak usah terlena dengan kehidupan dunia orang lain. Udah aja yang kita punya apa, cukup, udah. Ini supaya la'alla katardo, karena semua itu Allah ciptakan sebagai ujian bagi orang-orang. Linaftinahum, ujian buat mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki dari Allah itu lebih kekal. Jadi sabar dulu. Bunga jangan dipetik dulu, sabar aja dulu. Ntar nungguin di mana? Kenikmatan dunia mang hilang. Kalau emang kita dengan apa yang kita lakukan kita belum mendapatkannya, sabar. Gak usah melihat orang lain. Ntar tungguin di mana? Di akhirat, sabar dulu. Nanti di akhirat Masya Allah, orang yang mendapatkan masuk surga orang terakhir itu, orang yang masuk surga terakhir, dalam kitab Bainama kan dijelaskan akan mendapatkan kapling di surga tuh, yang mana kalau ngelilingin dari ujung ke ujung 1000 tahun gak bakal terkelilingi, Pak, katanya tuh. Itu paling terakhir masuk surga tuh, dapat kapling segitu. 1000 tahun dikelilingin kagak sampai ujungnya, bayangin aja, Pak. Kayak apa itu coba, Masya Allah. Artinya semua kenikmatan yang ada di dunia mah ya nggak ada apa-apanya. Jadi kalau emang kita susah akan ada akhirnya. Jadi para jamaah sekalian, dari 2 ayat ini saya menyimpulkan bahwa hidup selalu akan ada ujian dan cobaannya. Tinggal bagaimana agar kita mampu melewatinya, maka hadapi dengan ketenangan. Dan ketenangan itu hanya akan didapatkan, kata Allah, 1, bersabar atas apa yang orang katakan. Yang kedua,
banyaklah bertasbih di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, jangan terlalu memanjangkan pandangan kita kepada apa-apa yang telah Allah berikan kepada orang lain, karena itu mah hanya bunga dunia saja yang menjadi ujian bagi dia, sementara karunia Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Nanti di mana? Di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan, juga para jamaah yang mendengarkan, bisa kita laksanakan sedikit demi sedikit. Karena hidup butuh ketenangan, maka pelan-pelan nih kita amalkan satu ayat demi satu ayat yang Allah sampaikan, dan yakin apa yang Allah sampaikan itu tidak ada keraguan-raguan. Apa yang Allah katakan pasti terjadi. Kalau kita sabar, kalau kita mau berzikir, kalau kita tidak terpesona dengan apa yang orang punya, pasti kehidupan kita akan diberikan ketenangan. Kalau hati kita udah tenang, maka keluarga juga akan tenang. Kalau keluarga kita tenang, maka tidak mustahil masyarakat kita pun akan mendapatkan ketenangan. Kalau udah tenang, keberkahan akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya menyampaikan tidak lebih baik daripada jamaah yang mendengarkan. Kita baca Fatihah dari pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, Allah titipkan anak dan keturunan kita yang soleh dan solehah. Yang kurang sehat mudah-mudahan diangkat penyakitnya, yang sudah meninggal diampuni segala dosanya, dan kita yang masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup yang sekali ini betul-betul kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nas'aluka Allahumma bi mu'jizatihim yassir umurana khususan umur bi hadzal majlis bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Asru minallah fatul qarib billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.